PT Hutama Karya terus mengebut pengerjaan jalan tol Padang Pekanbaru, seksi Padang Sicincin. Pasca uji coba secara fungsional pada momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Direktur Operasional 3 PT Hutama Karya, Konjoro, di Kabupaten Padang Pariaman, Kamis 16 Januari mengatakan, secara keseluruhan pengerjaan fisik telah mencapai 99%, hanya tersisa pengerjaan pada sejumlah titik. Selain itu, Hutama Karya juga terus mempercepat proses pengerjaan rest area atau area istirahat sambil menunggu hasil uji layak fungsi dan sertifikat operasi diterbitkan oleh lembaga terkait. Setelah uji layak fungsi akan keluar sertifikat layak operasi. Kita harapkan di akhir Januari atau awal Februari sudah bisa terbit sertifikat layak operasi. Sehingga masyarakat Sumatera Barat, khususnya Padang, bisa menikmati sebelum bulan puasa beroperasinya jalan tol Padang Sicincin keseluruhan. Lebaran sudah berfungsi, sudah bisa dimanfaatkan mudik. Kedua jalurnya, Pak? Keduanya. Lebih lanjut, Konjoro memastikan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru, seksi Sicincin Bukit Tinggi, masih sesuai skema awal yang direncanakan sebelumnya. Sebab hingga saat ini, pihaknya masih melakukan kajian terutama dari sisi kondisi lahan, biaya, hingga sosial masyarakat, yang diperkirakan memerlukan waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade mengatakan, munculnya isu tersebut karena adanya kekhawatiran Pemprov Sumbar terkait kendala pembebasan lahan, yang seharusnya ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah. Andre menyebut, kelanjutan pembangunan tol Sicincin Bukit Tinggi menunggu arahan teknis dari pemerintah pusat, di mana pengerjaan proyek itu nantinya menggunakan pembiayaan dari penyertaan modal negara atau PMN. Kalau itu disetujui, PMN 2026, PMN ini penyertaan modal negara di tahun 2026, otomatis nanti barulah akhir 2026 HK baru bisa mengerjakan. Kalau catatannya disetujui ya oleh pemerintah, barulah kita bisa eksekusi dari Sicincin ke Bukit Tinggi. Nah, nilainya 60 triliun, 20 triliun itu terowongan dari JK, 40 triliun nanti wewenang dari HK untuk bikin jalan tol. Andre menegaskan, jalan tol seksi Sicincin Bukit Tinggi ini merupakan prioritas. Mengingat akses jalan nasional lintas Sumatera tersebut juga merupakan salah satu titik kemacetan utama di ranah Minang yang sulit diurai, terlebih saat momen libur. Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia, HPJ, Hedi Rahadian, menyarankan agar trase atau perubahan jalur untuk tol Sicincin Bukit Tinggi, yang merupakan bagian dari tol Padang Pekanbaru, agar mempertimbangkan efisiensi anggaran maupun jarak tempuh. Hal ini disampaikan Hedi saat diwawancarai di Padang, Rabu 5 Februari, terkait rencana pengalihan trase tol tersebut. Hutama Karya selaku kontraktor berencana mengubah jalur tol Sicincin Bukit Tinggi, karena menghadapi tantangan berupa bentang alam Sumatera Barat, yang berbukit dan memiliki ngarai. Perlu diketahui, untuk kelanjutan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru seksi Sicincin Bukit Tinggi, Hutama Karya memperkirakan membutuhkan biaya hingga 60 triliun rupiah, yang anggarannya akan diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2026, lewat penyertaan modal negara atau PMN. Anggaran tersebut terbagi pada dua pengerjaan utama, yakni 20 triliun rupiah untuk pembangunan terowongan yang dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency, dan sisanya 40 triliun rupiah untuk pengerjaan fisik jalan tol. Koridor ya, koridornya pasti Padang Bukit Tinggi, ya kan? Alignmentnya kemana? Cari yang cost construction-nya paling murah, operation maintenance-nya paling murah, jaraknya paling pendek kan gitu. Dicari optimasi 3 hal ini. Jadi kalau umpamanya sekarang sudah ada opsi yang terowongan 5 km dan seterusnya, kemudian nanti ada opsi yang lebih baik tadi, mungkin jaraknya lebih pendek atau construction cost-nya lebih rendah ya. Itu ya memang harus dicari.
Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade memperkirakan pembangunan jalan tol seksi Cicincin Bukit Tinggi akan menelan dana hingga 60 triliun rupiah. Rencananya dana 40 triliun rupiah akan berasal dari penyertaan modal negara atau equity utama karya dan sisanya 20 triliun dari Japan International Cooperation Agency. Andre mengatakan seksi Cicincin Bukit Tinggi merupakan rencana kelanjutan pembangunan dari ruas tol Padang Cicincin sepanjang 36,6 km. Kalau itu disetujui, PMN 2026, PMN ini penyertaan modal negara di tahun 2026, otomatis nanti barulah akhir 2026 HK baru bisa mengerjakan. Kalau catatannya disetujui ya oleh pemerintah, barulah kita bisa eksekusi dari Cicincin ke Bukit Tinggi. Nah, nilainya 60 triliun, 20 triliun itu terowongan dari JK, 40 triliun nanti wewenang dari HK untuk bikin jalan tol. Secara umum, proyek strategis nasional PSN ini adalah bagian dari pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera JTTS yang nantinya menghubungkan Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Secara teknis penyertaan modal negara tersebut akan diajukan oleh Utama Karya, atau Kementerian BUMN yang direncanakan digunakan pada 2026. Kenapa 2026? Karena penyertaan modal negara 2025 akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Betung Jambi, sebut Andre. Lulusan Universitas Trisakti tersebut optimistis rencana kelanjutan pembangunan tol seksi Cicincin Bukit Tinggi tersebut bisa terrealisasi pada Oktober atau akhir 2026. Sebelumnya, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumatera Barat Era Sukma Munaf mengatakan berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan, disarankan kelanjutan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru di ruas Cicincin Bukit Tinggi dialihkan ke ruas Cicincin Singkarak Tanah Datar. Hal ini mengingat pembebasan lahan trase Cicincin Bukit Tinggi melewati Kubang Putih yang membutuhkan dana jauh lebih besar ketimbang ruas Cicincin Singkarak Tanah Datar. Perkembangan pembangunan tol tersebut telah dilaporkan ke Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, kata Era Sukma.